Bukit Selir Film. Oh, Pak. Oh, Sudah dibuka sudah, tempatnya di sini. sudah. Teks. Yang ke Budede baru aja dia. Kalau yang ke Budede baru aja ada. Bukan dari Semarang. Ini juga udah mau kesini juga. Tanggalnya, tanggalnya kesini. Oh, ini. Ah, Oh, langsung dari pelabuhan ke sini. oh, Saya kemarin udah diminta tanggung jawab. Apa? kayak hari ya. Oh, oh. Hah? Oh, nunggu lagi atau? Udah 6.15. Oh, Dari pagi itu hmm. dari pagi dulu yang rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pelajar itu guru ya bahasa Indonesianya. Saya Lausa Jobi yang akan menjadi pengajar di kelas bahasa Mandarin yang kami hormati teman-teman peserta kegiatan kelas belajar bahasa Mandarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu berkumpul di Perpustakaan Kabupaten Sukabumi yang biasanya sebetulnya kelas bahasa Mandarin ini di ruang audiovisual ya. Cuma karena memang kita sedang ada rehabilitasi ruangan, jadi sementara kita pindahkan ke sini. Mudah-mudahan di akhir bulan April pekerjaan sudah selesai dan kita bisa pindah ke sana. Walaupun nanti teman-teman pengennya di luar ya mangga. Tapi kalau misalkan maunya di dalam ya mangga. Yang pertama sebetulnya kalau di Google Form pendaftaran itu yang daftar ada sekitar 37 orang ya Pak. 30 ada yang Tapi ternyata hari ini yang sudah hadir berapa orang? Baru 6 ya. Nah, itu 2, satu, 2, 3, 4, 5. Nah, mudah-mudahan bisa konsisten ya, karena memang belajar bahasa apapun kalau tidak konsisten biasanya selesai, tidak ayat tapakna untuk bahasa Sunda ya. Dan ini pengalaman pribadi, kita lihat belajar bahasa Inggris SMP, belajar bahasa Inggris SMA, belajar bahasa Inggris kuliah, belajar bahasa Inggris S1, belajar bahasa Inggris S2, bahasa Inggris, tapi karena tidak pernah dipakai ya ketika ngobrol dengan teman-teman ya yang dari Nusa Putra ya ketika ketemu dengan teman-teman dari Nusa Putra yang dia menggunakan bahasa Inggris tertarik togan gitu dah karena terbiasa kan? Jadi artinya kalau belajar bahasa itu yang pertama ada ruangnya, yang kedua ada komunitas untuk ngobrolnya, ngomong dengan teman-teman. Kalau ngobrol dengan orang Tionghoa langsung mangga kalau belajar bahasa Mandarin gitu bisa mau dipakai untuk nawar barang gitu ya orang-orang Tionghoa. Tapi yang jelas ya perpustakaan hari ini adalah ruang untuk belajar masyarakat. Ya hari ini ada kelas bahasa Mandarin, di hari Rabu depan kita ada kelas belajar bahasa Jepang.
di hari Kamis kita ada kelas belajar menulis cerita anak. Jadi di minggu ini ada tiga, Dua. bulan ini ya. Ya, di bulan ini. Ini ada 3 kelas ya. Dan kelas bahasa Mandarin akan berjalan kurang lebih sekitar 3 bulan. Ya. Harusnya 3 bulan. Ya, berarti 12 kali pertemuan. Di akhir pertemuan itu ada ujian. Ya, ada ujiannya, kemudian ada sertifikat. Ya, yang mengikuti kelas, mengikuti ujian, itu harapannya adalah bahwa semua peserta yang ikut kelas bahasa Mandarin ini pertama bisa punya kemampuan untuk menguasai bahasa Mandarin, kemudian yang kedua ini bisa jadi bekal untuk teman-teman bekal kuliah, bekal bekerja. Apalagi hari ini teman-teman mungkin mendengar bagaimana konflik antara Amerika dengan Cina, ya. Bahkan Cina, software Amerika menganggap kita nggak butuh Amerika, gitu kan, sampai segitunya. Artinya ya dominasi Cina hari ini sangat luar biasa. Kalau kita menguasai bahasanya, ya kita bisa menguasai dunia sebetulnya. Jadi ini bekal dan mudah-mudahan harapan kami sediakan di sini supaya ya, teman-teman semua bisa belajar dan mudah-mudahan konsisten. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, Pak, ini waktunya kurang panjang, misalkan ya silakan di. Itu saja sebagai pembuka dan sekali lagi terima kasih sudah hadir dan sudah jadi anggota perpustakaan semuanya? Belum. Nah, hari ini sekaligus kita iklan ya. Yang pertama kita punya hari ini anggota perpustakaan kita punya namanya kartu Sakila ya. Sakila itu singkatan dari satu kartu hidupkan literasi bersama. Mas Daman bisa minjem kartu Sakilanya. Bentuknya seperti ini. Ini sebagai kartu perpustakaan juga berfungsi sebagai e-money ya, karena kita kerjasama dengan Bank Mandiri. Bisa dipakai untuk bayar tol, bisa dipakai untuk bayar di supermarket. Juga ada kartu diskon. Yang pertama ada diskon di Aula, kemudian di Gen Story, kemudian ada di Aero Optical, ya, kemudian ada juga di mana nih, nggak kelihatan saya. Nah, jadi ada beberapa merchant yang kita kerjasama dengan merchant ini. Jadi ada diskon khusus untuk itu, termasuk juga ketika nanti teman-teman sudah punya kartu Sakila, juga ada diskon khusus untuk belanja di sini di Ngejar Cafe ini. Dan selain kartu Sakila kita juga ada berbagai program yang lain ya, ada selain kelas pembelajaran bahasa, ke depan juga kita ada kelas belajar barista ya, kopi. Kita sudah ada alatnya, kita punya ruangannya, kita juga punya tenaga pengajarnya, jadi insya Allah ke depan juga akan ada kelas barista. Kemudian kita juga sudah punya aplikasi Budi Centil, ya, buku digital cerdaskan dan tingkatkan literasi. Jadi teman-teman juga bisa akses buku-buku digital di Centil. Dan untuk anggota perpustakaan nanti kita akan wajibkan setiap yang ikut belajar di sini wajib menjadi anggota perpustakaan. Itu saja sebagai pembuka. Mudah-mudahan pembelajaran ini berjalan konsisten, teman-teman semua juga mendapatkan manfaat dari kegiatan pembelajaran ini, dan mudah-mudahan ini jadi bekal untuk meningkatkan kualitas hidup. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mangga usah bisa dimulai atau perkenalan dulu dengan perkenalan sambil dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dia Enggak, itu enggak. Perkenalkan, nama aku tapi sebenarnya sarjana ekonomi karena di Binus Jakarta Barat wisuda 25 Juli 2005.
dari Fakultas Ekonomi, jurusan konsentrasi internasional Matsena. Kalau untuk bahasa Mandarin kita udah selesai ujian internasional Oktober 2004 di Jakarta Pusat. Kalau waktu sendiri nama Mandarinnya Chang Wei Ping. Nah, ini yang kita tulis ini suara aslinya. Jadi Chang marga Chang. Kalau Wei Ping ini nama orang. Jadi ini nama langsung juga. Terus kalau tinggal di kota Sukabumi, di Puri Cibareng Permai 1, Jalan Krakatau nomor 63. Tapi kita bikin galeri wisata budaya Asia Timur sebagai sarana pengenalan praktek budaya tradisional dari negara Tiongkok, negara Jepang, dan negara Korea. Jadi kalau di bahasa Mandarin, nama itu biasanya marga dulu, baru nama orang. Enggak ikutan doang. Ikut pegawai. Nomor 3. Sekarang Ini data buat data Buat data kita. Buat data. Ya. Nah, kalau ini pengenalan singkat dari waktu itu. Kalau lahir itu di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kalau nggak salah. Tanggal 2 Mei 1980. Sebentar lagi itu ulang tahun yang ke-42 tahun. Kalau langsung sendiri mengenal bahasa Mandarin itu sejak usia 10 tahun. Tahun 1993 itu berarti seumur dengan anak kelas 4 SD. Jadi diajar sama kakeknya saya. Kakek itu namanya Chang Yang ini. Chang Yang itu Bapak Chang Yang ini berasal dari Provinsi Hokkien, Kabupaten Guntur. Kalau nenek itu namanya Cing Sia, kelahiran dari Provinsi Hunan. Langsungnya dari usia 10 tahun kelas 4 SD itu sudah diwajibkan belajar menulis hangzhou, betul kan? Kandi tradisional. Jadi anak seusia 10 tahun udah digembleng menulis yang tradisional kanji semua, nggak ada modern. Karena di zaman beliau muda semua full tradisional. Ada pertanyaan sebelum masuk ke pengenalan materi? Nggak ada pertanyaan. Kalau di Kabupaten Sukabumi langsung ngajar ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabumi di Cisaat. Kalau tahun sekarang di Cisaat saja. Kalau tahun 2024 pernah di UPP Wisata PIG Pelabuhan Ratu. Kalau di sini ada yang nggak pernah belajar bahasa Mandarin mungkin. Ada beberapa yang pernah, ada juga yang belum ya. Nah, sebelum kita masuk ke pengenalan bahasanya, kita harus tahu kelas bahasa Mandarin itu kita set yang depan. Di Mandarin panik lagi. Nah, kalau pertama mengenal bahasa Mandarin, kita harus tahu bahasa Mandarin dalam Mandarinnya itu ada berapa nama. Ya, ada bahasa Mandarin dalam Mandarin. Pertama ada Pali, ada
dan Burmi. Kemudian di bahasa Mandarin, dalam Mandarinnya ada 7 sebutan. Ini dari riset lapangan yang kita dalami. Ada 7 sebutan. Bahasa Mandarin, dalam Mandarin itu ada 7 nama. Pertama kita sebutnya ini wali. Ini yang lause. Nah, kalau guru disebutnya lause. Lause itu bu. Kalau manggil bisa Jogi Lause atau Cang Lause, bisa marganya aja lah. Profesor. Maksudnya guru ya? Profesor aja. Sama kita sebut wali. Wali berarti yang global. Dan kenapa sebutannya secara global? Karena 236 negara di dunia ini, baik di siswa-siswanya yang sudah selesai pembelajaran bahasa Mandarin tingkat advance, itu menyebutnya wali karena berdasarkan kanjinya. Dan secara global itu maksudnya seluruh dunia manggilnya sama. Jadi di dunia ini ada berapa negara? 236 negaranya. Kita udah ada termasuk negara yang harus Beberapa fotonya yang kamu ambil di posting ke grup. kalau disebut hani itu statusnya sebagai apa? Ini untuk ujian internasional. Dan internasional. Kalau ujian internasional ini pakai hani. Kenapa pakai hani? Karena jawabannya ini hani sleeping house. Alasannya pakai hani. Sekalian perkenalan. Atau kita sebut HSK, ini ujian internasional yang menjadi standar untuk ke luar negeri. Nah, ini kan bahasa Mandarinnya tuh. Kalau sweeping kemampuan, mungkin kemampuan. Kalau order berarti ini ujian. Ini Mandarin kan berarti. Kalau untuk ujian internasional Mandarin tidak pakai wali, berarti hani di arsip ujian internasional. Nah, kalau tahun kemarin, saya juga pernah ngajar di Universitas Mata Putra di Bawah. Mata kuliah bahasa Mandarin dan pengenalan kebudayaan tradisional Tiongkok sebagai syarat pelengkap kelulusan atau contoh. Di sana waktu diminta sama Ibu Lina Herlina Sopana SPD NPD selaku kepala dan lead center dari Nusa Putra. Kita ada 23 lulusan yang sudah selesai kelas bahasa. Jadi kalau untuk nama ujian internasional ini speaking out di Indonesianya kan ujian kemampuan Mandarin. Kalau di Mandarinnya harus dibalik. Kenapa terbalik menerjemahkan? Karena ini sifatnya kepunyaan. Nah, alasannya harus dibalik itu kepunyaan atau posesif. Ujian kemampuan Mandarin, ujian kemampuan yang punya siapa? Program studi bahasa Mandarin. Jadi kalau diterjemahkan di bahasa Mandarinnya, pemiliknya harus duluan. Pemilik atau apa yang jadi induk kalimatnya harus duluan. Baru bisa. Jadi kalau di Inggrisnya kan Chinese Language Proficiency Test, CLPT. Kalau ke luar negeri itu minimal
HSK-nya harus HSK level berapa? Kalau ke Tiongkok, kalau HSK sekarang tuh HSK itu jadi 5 kalau zaman lalu 4. Kenapa ada 5 HSK 5? Itu berarti termasuk pre-beginning. Sebelum beginning ya. HSK 4 beginning, HSK 3 elementary. Jadi kalau ke luar negeri minimal HSK 3 atau elementary. Kalau ke luar negeri minimal HSK 3. Kalau kuliah harus HSK 3 atau HSK 2. Kalau kebiasaan orang Tionghoa di Indonesia, untuk bilang bahasa Mandarin itu jarang pakai hoi, jarang pakai hani. Karena kalau kita dengar mereka nanya, pasti beliau tanya, Minghui Chiang Koi, apakah Anda bisa berbicara Mandarin? Pernah dengar nggak seperti itu? Pakainya itu koi. Ini khusus apa? Kosakatanya itu udah terbiasa dipakai di Indonesia, khusus yang keturunan Tionghoa. Jadi suka pakai ini. Kalau Huai sebutan secara internasional. Kalau Hanyu ini untuk nama ujiannya, ujian internasional. Kalau Koi, ini. Kalau Cunguan apa? Cunguan untuk label nama diktat. Misalkan ada diktat atau guidance book bahasa Mandarin, misalkan. Baik untuk sekolah menengah atau perguruan tinggi itu pakai Cunguan. Cunguan kepen, jadi diktat untuk bahasa Mandarin. Sebutnya Cunguan. Kalau Huawan apa? Huawan ini biasanya untuk siapa Huawan? Biasanya kebanyakan orang Taiwan dipakai. Kalau orang Taiwan nanya ke kita, Minghui Chiang Huawan, Anda bisa bicara Mandarin. Kalau Cungpoi, kebiasaan siapa? Cungpoi berarti orang Jepang dan orang Korea yang manggil. Orang Jepang dan kalau orang Jepang dan Korea nyebut bahasa Mandarin itu Cungpoi. Kenapa kayak gini? Karena kanji Cungpoi, orang Jepang baca Chugo Kugo, di Korea baca Chunggupo, alasannya itu. Jadi dia copy paste 100% kanji Mandarin. Jadi kebiasaan orang Jepang dan kalau Cungkoha apa? Cungkoha ini di luar Asia, di luar benua Asia. Jadi selain benua Asia itu pakai Cungkoha. Misalkan kayak apa? Misalkan Eropa, misalkan Amerika, Afrika, Australia. Ini harus di luar Asia. Kalau di luar Asia itu pakai Cungkoha. Karena saya pernah kedatangan tamu orang Jerman, terpetrik. Dia orang Jerman, lahir di Berlin. Istrinya orang Taiwan, tapi dia 20 tahun stay di Taiwan. Itu kalau beliau nanya, bisa nggak Anda berbicara Mandarin? Nihui Hingwo Jiang Tungko Huang. Nah, itu kalau kebiasaan orang Eropa. Pokoknya di luar Asia aja. Eropa, Amerika, Afrika, Australia pakai Tungko Huang. Jadi di Mandarin itu, bahasa Mandarin itu ada 7 nama. Nah dari 7-nya yang sering kita pakai di latihan Huai aja. Misalkan ada latihan soal saya belajar percakapan Mandarin berarti wo shi si huai hui hua. Yang dipakai huai aja karena apa? Yang diambil yang internasionalnya aja sebutan secara internasional dulu. Yang sisanya ini hanya sekedar tahu. Tapi di prakteknya memang ada 7 nama. Ada pertanyaan.
Nggak ada pertanyaan. Ini yang kita tulis ini kalau disingkat di Arpusta Kabupaten Sukabumi. Mandarinnya ini Ciaumi Sukabumi. Ini kanji kalau mau lihat kecap samyu ada. Kecap samyu kan sudah ada Mandarinnya. Ciaumi ini Sien unsur berarti kabupaten. Kalau isi daerah atau teritorial. Penelitian dokumen atau kearsipan. Ini artinya dan pusukan perpustakaan. Kalau kuliahnya kedinasan atau di dinas. Ada pertanyaan nggak kira-kira sebelum dilanjutin? Karena ini kenapa tidak bisa gunakan dinas? Yang punya di Arpus sih kabupaten mana yang jadi owner? Pemilik di Arpusnya siapa? Kabupaten Sukabumi. Nah. Di dalam Mandarin itu pemilik terus duluan. Kabupaten Sukabumi. Sama dengan Universitas Nusa Putra, enggak boleh universitas dulu. Nusa Putranya jalan dulu di translate. Jadi Nusa Putra Tasik. Jadi pemilik harus duluan baru jabatan pemiliknya Kabupaten Sukabumi. Nah di Kabupaten Sukabumi ada apa? Dihapus. Ini penterjemahan nama dihapus secara gramatikal. Secara aturan bahasanya ini Sukabumi dulu kabupaten daerah kearsipan dan perpustakaan dibalik langsung baru kedinasan. Oke, udah di grup. Kami rutin harus Kalau menggunakannya. Ya, ini semua guru Mandarin diwajibkan musim baru ada yang mengajar. Karena waktu 2004 waktu kuliah tahun ketiga mau masuk tahun keempat itu udah lulus sertifikasi internet. Jadi pas lulus kuliah ngelamar kerjaan cepat. Ada yang mau ditanyain nggak nih sebelum dilanjutin? Tidak pada. Terlalu kencang. Boleh. Misalkan mau tanya apa kali ini? Yang Lasa pernah dengar sih di Nusa Putra itu ada dosen dari Tiongkok asli satu orang. Ini ngajarnya bukan bahasa, itu mata kuliah IT. Jadi itu bukan IT. Nah kalau di Kabupaten Sukabumi perguruan tinggi dengan program apa tambahan bahasa asing terbanyak itu di Nusa Putra 23 negara. Kalau di UI Depok 24 negara dengan juga satu. Yes. Nah kalau di dalam pembelajaran bahasa Mandarin nanti kita ada apa kurang lebih aplikasi pengetahuannya. Yang pertama ini. Pertama apa? Kan bahasanya atau kita sebut iya. Nah kedua apa? Tentang sejarah. Sejarah atau atau yang ketiga ini kebudayaan tradisional. Tradisional. Ada tiga yang biasanya kita kenalkan. Pertama bahasa Mandarinnya berarti bahasa itu iya. Bahasa itu iya. Bahasa itu kalau yang bentuk formal iya. Tapi kalau dia ada nama status misalkan bahasanya bahasa Mandarin itu
Wah, ini Mandarin, kalau ini bahasa artinya. Ini bahasa diambil dari kata Jian. Ini aslinya harusnya Jian bahasa formalnya. Itu bahasa singkat, Jian ini bahasa formal. Kalau sejarah itu, kalau kebudayaan tradisional ini balik. Karena apa? Tradisionalnya sifat tradisional kepunyaan siapa? Kepunyaan dari bidang kebudayaan. Jadi sama kayak bahasa Inggris, traditional culture. Nah, Mandarin pun sama. Tradisionalnya contoh, kebudayanya Wen. Misalkan bahasa Mandarin sejarahnya dari zaman apa? Bahasa Mandarin itu sejarahnya tetap dari zaman dinasti Xia, dinasti pertama. Itu berarti dari tahun berapa? Tahun 2100 sampai 1600 sebelum Masehi. Cuman disederhanakan atau dirapikan kanjinya itu pada zaman dinasti Han. Dinasti Han itu sekitar tahun 256 Masehi. Makanya nanti kanjinya disebut Hanje, bahasa Mandarinnya disebut Hani, bajunya disebut Hanfu, ada Han. Itu kalau bisa itu maksudnya kita biasanya misalkan mau meeting ini, misalkan langsung mengadain pengenalan kebudayaan itu, dijelasin juga contoh pakaian adat ini sejarahnya dari dinasti apa gitu. Tahu sejarahnya. Kalau kebudayaan tradisional itu biasanya ini bisa dari lausenya yang memperagakan contoh baju adat Tionghoa zaman dulu seperti apa. Itu kalau khusus yang baju adat laki-lakinya. Kalau yang untuk perempuannya dari siswanya yang praktek ya. Nah, kalau yang angkatan 1, kalau dari siswa itu Kang Ilham udah pernah praktek ya. Kang Ilham udah pernah. Kalau nggak salah jadi Kaisar ya. Kalau yang dari perempuan Terera sama-sama di Nusa udah pernah. Supaya kita itu tidak tahu atau dari media ya. Dan tentu kita merasakan kalau mengenakan pakaian adatnya seperti apa itu maksud dari ada kebudayaan tradisional. Jadi 3 bidang ini sangat penting karena kalau di Universitas Indonesia Depok itu S1 sekarang tuh, kalau dulu kan sastra Mandarin, sekarang dirubah. Kalau sastra Mandarin gelarnya MS, kalau sekarang S1 bahasa Mandarin dan kebudayaan tradisional Tiongkok. Jadi gelar S1-nya S.TR, Sarjana Ilmu Terapan. Jadi double kemampuan. Selain bahasanya, menguasai kebudayaan, berikut sejarahnya. Kalau di UI sekarang, jadi program itu lebih lengkap ya, lebih kompleks dibanding periode sebelumnya. Jadi Fakultas Sastra sekarang jadi FIB, Fakultas Ilmu Budaya, hampir sama. Ada pertanyaan ya kalau untuk 3 poin ini, pengenalan bahasa, sejarah, dan kebudayaan. Nah, kalau yang hadir di sini ada salah satu murid baru yang pertama kali mengenal kebudayaan. Namanya Cinta Ayu Lestari. Tahun 2017 beliau pernah ikut kursus di Getkus Institut Fotografi dan juga pernah praktek langsung di Galeri Lase waktu itu. Kita undang semua yang kelas Mandarin datang, tapi pas momen kira-kira gimana kalau belajar bahasa bisa mengenal sejarah dan kebudayaan tradisional? Ini juga udah terjadi dari 12 meeting ya sampai kelulusan mahasiswa itu kita cuma sanggup 7 meeting ada kebudayaan. Karena tergantung permintaan mahasiswanya. Kadang ada yang nggak setuju meetingnya ada kebudayaan. Kalau angkatan pertama yang kelas Mandarin, dari pertemuan 1 kita bagi handout sampai lulus meeting 12 terus-terusan ada kebudayaan. Terus-terusan. Cuman langsung harus siap ini
bawa perlengkapan dari rumah ke sini. Nah, gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak tentang 3 poin ini? Yang dipelajari ini selain bahasanya, mengenal sejarahnya juga secara singkat, dan sesekali ada praktek pengenalan kebudayaan tradisionalnya. Itu sebagai pelengkap saja, sebagai pelengkap supaya belajarnya tidak membosankan ya. Jadi ada ilmu tambahan. Nah, kira-kira sebelum dilanjutkan ini ada pertanyaan nggak nih seputar ini? Nggak ada pertanyaan. Kira-kira udah ngerti belum? Udah kebayang belum? Kira-kira? Hah? Apakah yang belum ngerti? Ini kenapa langsung tulis suara asli? Karena kalau suara programnya kalau di komputer beda. Nah, seperti Kang ini ganti Zang. Kalau mau ngetik di programming komputer ya, W-nya tetap W, P-nya jadi P. Ini kalau yang diajarin oleh kurikulum di sekolah formal maupun di perguruan tinggi. Cuman untuk siswa yang awal, kalau kita pakai rumus ini orang bingung. Harus belajar ilmu perubahan suara dulu. Misalkan ZA harus jadi T. ZA jadi T tunggal. Kalau W tetap W. Kalau P di komputer aslinya PH. Jadi fungsi yang bunyi ini namanya handingin. Kalau ini pingin atau fonetik ya. Kalau yang bunyi kayak gini, ini dinamakannya apa? Handingin. Ini bunyi komputerisasi ya. Handingin itu maksudnya apa? Handingin itu fonetik aja. Fonetik dari Mandarin ya. Handingin. Karena ini seperti apa? Jurnalis-jurnalis yang meliput apa? Kegiatan di TV itu mereka sebutnya bukan suara asli, jadi suara komputerisasi. Misalkan ini Presiden Tiongkok, Mr. Xi Jinping sedang berkunjung ke Jakarta. Itu beliau bukan Xi Jinping suara aslinya. Xi Jinping suara asli. Xi Jinping. Misalkan ini kan di TV suka ada di kota Guangzhou dan kota Guangdong misalkan. Ada banyak perkebunan apel misalkan. Bukan Guangzhou, bukan Guangdong aslinya. Guangzhou, Guangdong. Karena bunyi yang kayak gitu, itu bunyi komputerisasi untuk memanggil kanji. Jadi kalau kita ngetik kanji di laptop atau di HP, yang ada software kanjinya, itu harus sampai bunyi yang itu. Itu maksudnya politik, pakai ZA, pakai P, baru kanjinya keluar. Kalau kita pakai suara asli, di komputerisasi kanjinya nggak akan keluar. Ada pertanyaan nggak? Tapi kalau untuk belajar percakapan atau pengucapan, lebih gampang suara asli. Ini ada bedanya. Kalau pakai yang dingin seperti ini yang formal, ini dipakainya di Beijing. Di Beijing itu memang kita awalnya dari sini. Ini repot, harus belajar itu perubahan suara. Kalau yang maksud ini suara asli langsung, ini yang sering dipakai orang Taiwan. Kalau orang Taiwan, orang Hong Kong, orang Macau, beliau kalau ngajar suara Mandarin langsung ke suara asli atau chen ini. Chen itu artinya real, yin itu suara asli atau real pronunciation. Suara asli ketika patah tulisnya kata dibacanya tetap kang waiting juga lebih mudah. Kalau ini harus dirubah bahasa lagi. Zang waiting. Kecuali program komputer pada ini. Kalau suara bawah itu maksudnya. Ada yang mau tanya nggak kira-kira perbedaan suara? Kalau yang tujuh nama udah ngerti kira-kira. Kalau ini nggak poinnya udah tahu. Nah, di sini baru kita lanjutin ya. Ini ada yang ketinggalan. Kalau nama-nama itu tidak ada hasil.
sudah dicatat semua belum? Sudah semua, nggak ada yang kurang. Kalau nggak ada yang kurang, kita jelasin lanjutannya. Nanti minggu depan baru dikasih handphone. Depan baru ada. Nah, yang kita perlu ketahui selain bahasanya, jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya. Bentuknya ada berapa? Ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Apa aja? Pertama ada ini. Yang ketiga berarti sifatnya tadinya kan dari sini kandangnya tradisional. Ini kandang di situ harus tahu Pak, mulutnya hancur. Di sebelah kanan. Hancur itu ada artinya hancur. Hancur artinya apa? Bangsaan. Itu maksudnya bangsaan. Bangsaan atau negeri Tiongkoknya. Hancur itu artinya buruk. Hancur. Jadi kayak gini kalau dibikin sensor supaya ya kita kasih tahu. Kalau orang Mandarin panggil hancur. Kalau bahasa Indonesia nyebut kandi itu ini. Akhirnya banyak dapat wajar kemudian ada 3 jenis ini. Nah, kalau kandinya sendiri disebut hancur. Hancur itu dipisah hangan ini artinya ini. Jadi ini hurufnya hancur. Kanang berakhirnya hancur. Terus kalau Mandarin itu ada 2. Mandarin sendiri dibagi 2. Bagi 2. Maksudnya gimana? Ada 2 pertama yang Beijing, kedua yang Taiwan. Kalau Beijing formal, kalau Taiwan informal. Mandarin itu cuma dibagi 2 versi. Beijing yang informal, yang sopan-sopan. Kalau Taiwan yang non formal atau bahasa pergaulan, bahasa cepat. Kalau huruf disebut wence, itu wence. Pertama jenisnya ya ini cianjunce. Ce di sini artinya huruf diambil dari kata wence. Kalau cianjunce artinya disederhanakan. Jadi ini wujud atau badan hurufnya cian ini disederhanakan.
Ciri-cirinya terlalu sederhana kan, huruf yang terlalu sederhana kan, berarti kan moderat. Kandinya udah simpel dan mudah dipahami. Kedua, kalau fani artinya rumit. Ini maksudnya bahasa atau hurufnya. Jadi wujud pada atau dari hurufnya ini sangat rumit, berarti kandinya jadi tradisional. Jadi kanji tradisional itu kanji yang original sebenarnya, tidak dirubah. Yang ketiga, cingau anjing sedikit cingau itu perdagangan. Kanji perdagangan paling sedikit jumlahnya. Ini hanya untuk menulis coding laporan keuangan. Jadi yang tahu hanya kantor atau finance. Jadi dia untuk data-data supaya tidak bocor kemana-mana. Jadi yang ahli keuangan saja. Kenapa kanji disebut hanje? Itu ada artinya. Artinya bangsa Jepang. Itu huruf di kanji itu awal mulanya dari negeri Cina, bukan negara Jepang, negara Korea yang bikin. Karena Jepang sendiri asalnya dari dinasti Qin Tiongkok. Ada Kaisar Qin Shi Huang yang membangun tembok besar Cina. Nah, itulah asal mulanya negara Jepang itu muncul. Negara Jepang muncul itu di era tahun 270 Masehian. Itu suara. Kalau kalau bedding ini cirinya bahasanya formal, modern. Jadi kalau bedding pakainya kanji modern, itu harus tahu. Kalau bedding bahasa agak panjang, percakapannya agak panjang. Kalau orang Taiwan beda bahasa Mandarinnya, jadi agak pendek-pendek, cepat selesai. Tapi kalau dia tradisional kalau orang Taiwan tuh, ada sulit. Bedanya itu. Kalau Qingmao Hanzi ini hanya ada di versi Beijing aja, di versi Taiwan. Qingmao Taiwan kanjinya tradisional. Masih simpel. Mandarin versi Beijing itu bahasanya formal, tapi kanjinya modern, kanjinya simpel, gampang dimengerti ya. Kalau bahasanya formal, bahasa Taiwan, seperti kanjinya tradisional kalau orang Taiwan, kanjinya tetap tradisional. Karena menurut sejarahnya yang mengeluarkan kanji modern bukan Beijing, yang ada otoritas tradisional modern. Kalau tidak ada otoritas merubah, dari pertama ada cara personal. Paling sesekali orang Taiwan nulis kanji modern. Tapi sebagian saya yang satu di sini ini total tradisional semua. Total ada pertanyaan. Jadi yang kayak gini kalau di ini juga Hanse bunyinya sama. Hanse orang Beijing yang Indonesia. Bisa memakan waktu. Tapi kalau di Mandarin, ilmu kaligrafi itu kalau nulis kaligrafi kita menguasai kaligrafi.
tidak hanya di kaligrafi Mandarin, di bahasa Arab maupun di bahasa Arab. Karena pondok pesantren yang harus itu kebetulan Pak Kiainya juga menguasai sedikit terhadap Mandarin karena beliau pernah belajar dengan kaligrafi Mandarin versi Arab. Pas nulis ilmu kaligrafi itu harus punya semua membaca ini tidak mensimpulkan seperti hanya ada 10 harus 10 tapi jadi dikurangi. Jadi kan bisa fungsinya bisa ditarik ke kali pertanyaan nggak kalau untuk jenis huruf? Kalau ini misalkan kanji satu yang simpel kayak gini ya. Kalau kanji satu yang kalau yang trading ya kayak gini nulis. Satu tulisan kayak Jepang kan ada kanji, ada katakana, terus ada yang Mandarinnya ada 3. Mandarin Kanji ketiga. modern, Oh. kanji perdagangan. Oh, cepet. Ada peran. Kalau kanji saya Pak, kalau yang paling pengukuran misalkan ini kan satu yang susah dititik kalau dititik kurang satu pelanggan ini nggak benar akuntan memang. Kalau kita nulis yang simpel ini pertanyaan mentoran coba dari plus ini jadi 10 bukan jadi bos bisa bangkrut kalau kayak 10 lipat. Makanya kalau nggak bisa merubah itu kita bisa bilang ketahuan akuntannya mau main curang. Fungsi tradisional itu gitu Pak. Begitu juga di perdagangan. Di perdagangan itu di tangan orang-orang wanita. Kalau kanji modern secara umum itu hampir semua orang tahu. Ada pertanyaan bisa ada ya orang kan itu mereka ngerti dua-duanya. Cuman kalau menurut peraturan undang-undangan di negara mereka kan pusat Taiwan boleh berubah kenapa? Beliau bukan negara, hanya daerah otonomi atau provinsi. Karena ada 36 provinsi. Memang ada bendera Taiwan seperti DIY daerah otonomi khusus Taiwan, Hong Kong atau daerah otonomi khusus. Untuk penyangkutan seperti ini di satu informasi ada caranya misalkan di sini baru ini dan aturan-aturannya kalau boleh sambil langkah-langkahnya. Jadi dari awal sampai finish langkah-langkah seperti itu. Karena kalau udah hafal, karena teoresi yang benar, ini kalau diubah internasional itu diubah juga.
Kalau videonya misalkan salah nulis tiba-tiba dari bawahnya ke atas gitu kan. Serang penguji. Pasti mirip sekali. Nah, kalau kami dulu ujian internasional, kita yang kasih Beijing. Itu bukan HSK, foreign language, TOCL. Taiwan itu ada kan HSK lebih. Pertanyaan Ya, kalau kamu tahu pendidikan dari pendidikan yang akan kita itu kalau dari beberapa pameran dan untuk tanda kan yang lalu gitu ya kan anak kita karena itu dulu model langsung pertama yang berangkat ke Tiongkok itu dari sekolah kita ada 10 murid dari berbagai sekolah ada siswa dari 10 itu udah ada 2 di awalnya susah kuliah dengan kaki terus kuliah dengan sama dari murid cuman tahun pertama biasanya ada namanya matrikulasi atau kuliah bahasa internasional dulu dibimbing pakai bahasa Inggris dulu. Ketika keempat itu bahasa ini bahasa Mandarin. Ada pertanyaan kira-kira itu maksudnya urutan penulisan. Kebanyakan kalau di awal kita nggak masalah itu desain kita mulai dari ke advance itu wajib ngikutin alur karena di ujian internasional kalau kita mengisi bilang urutannya salah misalkan atau bawah kita balikin bawah ke atas itu dikurangi nilainya walaupun sih sama ada pertanyaan sama dengan syaratnya juga salah kurang saya langsung masuk Islam jadi dimaklumi sama ini langsung mengenal Islam tuh jadi mualafnya 3 November 19 3 November kenapa Mandarin sangat dibutuhkan itu ada hubungannya dengan di Muhammad Sengren 我之死不将我死要如果说sendiri请君教多多智kiranya tinggal cari tunggu artinya apa cari yang harus sampai ke negeri Cina karena memang ada salah satu sahabat Rasul yang diutus untuk menyebarkan apa yang Islam di Xinjiang. Xinjiang pusat peradaban Islam dalam Cina. Jadi dari yang walaupun di Beijing untuk muslim yang tapi mencari masjid untuk mencari makanan halal itu tersedia cukup banyak karena banyak tamu di China
substansi. Sebenarnya itu ada 8, aslinya ada 10 ya. Aslinya ada 10. Kalau di HP ada 8. Gimana saya nggak hafal 10 itu. Nggak hafal, tapi di rumah catat ya. Kalau saya catat di perempuan udah. Itu ada 10 yang sudah. Kalau nggak 3, 4. Wah, beda. Suku yang berpengaruh. Brunei suku terbesar kedua. Ya. Kazakh, makanya ada negara pinggiran Kazakhstan ini. Itu dulunya orang Cina mereka. Yang suku Kazakh itu bisa bahasa Kazakhstan, bisa bahasa Rusia, bisa Chinese juga mereka. Banyak bahasa. Kirgiz itu Kirgistan. Jadi semua yang ada tan-tan-tannya itu dulu Uzbek itu Uzbekistan. Kalau Mandarin itu Uzbekistan, Uzbek. Jadi ada bahasa Uzbekistan, bahasa Rusia, bahasa Musala. Ada 10 jadi yang Muslim. Kalau yang sering ke Indonesia, Tajikistan berarti. Ada kan gitu kan? Negara-negara kecil dulu. Mereka dari Tiongkok. Jadi standar makin ke sini makin sedikit jumlah paling banyak suku Hui hampir 10 juta. Kata yang paling kecil cuma kata adalah kerajaan. Inilah yang berpenting. Terus ada yang benar-benar kalau jadi kalau kita lagi ada suku mereka enak mau makan mau beli Quran di sana ada di sana ada orang bilingual
selama sana ada pertanyaan. Kalau baju ada disebut apa? Anjing. Bunyi bajunya. Bunyi apa? Bunyi pakaian atau baju. Anak anjing. Jadi ada bunyi baju atau pakaian. Anak anjing bangsa. Lampu atau pisana yang kalau dipakai suku Mansuri atau dinasti Qing itu ada yang mirip dari seperti yang dipakai pangeran atau putra mahkota Manchuria. Jadi sebenarnya kebudayaan Tiongkok kuno dengan kebudayaan Islam tradisional itu ada persamaan. Seperti baju koko itu dari zaman dinasti Ming dan dinasti Qing udah ada baju koko. Kenapa baju koko? Karena koko itu kakak laki-laki yang pakai laki-laki. Kalau di Tiongkok sendiri itu nggak ada kopea hitam, adanya peci haji yang putih dengan apa? Peci yang segi empat. Kalau segi empat hanya kebiasaan orang suku Uighur. Kalau di luar suku Uighur banyakkan peci haji. Nah, pertanyaan lagi kira-kira sebelum dilanjutin lagi buat pelengkap nanti. Baru 17.21. Oh, ini kira-kira udah paham ya pengenalannya ini. Nanti minggu depan baru dikasih hand. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ada lanjutan lagi sebagai pelengkap ya. Yang nggak ada pertanyaan. Jadi nama pakaiannya ini hanfu, Han Cina, ini baju. Ya. Beda dengan orang Korea. Kalau orang Korea kan hanbok. Hanbok itu sama, bok itu fu kalau di Mandarin, baju juga. Cuman hannya bukan Han Cina kalau Korea tuh, hanya Han Korea. Jadi hanbok tuh hanfu juga bedanya. Hanya Han Korea, boknya bok baju. Jadi hanbok tuh baju punya orang Korea. Ada apinya semua. Ini ada yang ketinggalan kan nyata? Nggak ada. Kalau nggak ada ini kita ada pelengkap terakhir. Pelengkap terakhir ini kira-kira apa yang kita? Panggilan-panggilan. Fungsinya atau kosakatanya. Fungsi atau kosakatanya harus. Itu kosakata pertama apa? Misalkan lause berarti ada lagi jiangsu. Jiangsu dosen. Jiangsu dosen. Terus ada lagi apa? Yaosai. Semi dosen juga tapi beda tingkatan. Kalau ini mah dosen D3, dosen D3 dan D1. Kalau ini dosennya untuk dua. Ini ada Pak Sutiaso. Kalau ini 2 dan S3. Kalau ini bukan dosen lagi, tapi profesor.
Di situ ada lagi jiaoshi. Jiaoshi ini yang biasanya. Jiaoshi mengajar, terus semakin itu ada sistem. Sistem murid. Itu ada tasisem. Sistem berarti mahasiswa. Terus ada jiaoshi. Jiaoshi uang kelas. Apalagi yang terakhir tuh nianji. Nianji ini kelas saja. Kelas tapi dalam kurung tingkatan. Ini kosakata umum. Nah, kelas itu nanti ada 3. Ada jiaoshi, ruang kelas, ada nianji, kelas tingkatan. Ada pan, kelas, ada mata kuliahnya itu mata kuliah. Ini kosakata umum yang nanti ditanggung. Nanti tinggal ditambahin nama. Misalkan nama Lause Chang Wei berarti Chang Wei Lause. Kalau dia tugasnya sebagai dosen berarti Chang Wei Chang Se. Chang Se itu artinya kosakata. Kosakata atau vocabulary-nya. Pertama guru disebut Lause ya. Kalau Lause ini gurunya bebas. Mau gurunya yang ngajar di TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kalau Jiangse ini dosen khusus di tingkat D3 dan S1. Kalau Jiangse dosen yang ada pasca sarjana S2 dan S3. Kalau Tasui Jiangse dia profesor atau guru besar di bidang jurusan masing-masing atau fakultas masing-masing. Kalau Jiangse semacam pengajar atau instruktur. Kalau Suisang ini murid, Suisang itu muridnya. Kalau Pa Suisang berarti apa? Pa atau besar atau dewasa. Jadi Suisang itu murid yang sudah besar atau murid yang sudah dewasa. Berarti mahasiswa berarti. Kalau Jiaoshi ini ruang kelas. Jadi Jiao itu mengajar, satu ruangan. Ruangan mengajar. Teaching room. Jiaoshi itu ruang kelas. Kalau nianji kelasnya untuk singkatan. Kalau nianji itu kayak grader. Misalkan apa? San 3, misalkan San nianji. San nianji. Misalkan. Ini berarti ini kelas. Ini 3. Kalau Jiaoshi ini nggak perlu nambahin apa-apa. Jiaoshi ini langsung kosakata jadi. Misalkan saya belajar di ruang kelas, berarti wo shui xi cai jiaoshi, nggak ada tambah-tambah. Tapi kalau nianji kelas, ini depannya harus ada angka. Misalkan satu angka 3, dan nianji berarti kelas 3. Karena kan di sekolah itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau pan kelas, tapi untuk mata pelajaran atau mata kuliah. Waipan berarti kelas bahasa Mandarin. Hancepan kelas tapi untuk mata kuliah kambing. Wanhuapan kelas atau kelas untuk mata kuliah misalkan kebudayaan. Di pane harus ada nama mata pelajaran atau mata kuliahnya apa? Itu ujungnya harus pakai pan kelasnya. Kalau ada angka pakai nianji. Kalau jiaoshi itu ruang kelas yang sebenarnya atau untuk tempat belajar. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang kosakata ini? Biasanya kalau orang yang belum tahu itu dianggapnya sama dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi Lause semua. Kalau yang nggak tahu dianggap sama. Aslinya beda-beda. Tergantung posisinya. Ini ada bedanya. Pengajar jiaoshi kalau ruang kelas, kalau ada
lebih di ujung agak neken. Pengajar Ciao Se, kalau classroom Ciao Se. Kalau ada H di ujung agak neken. Bisa nggak niruinnya? Kalau classroom Ciao Se. Ciao Se. Kalau pengajar berarti Ciao Se. Se-nya normal aja. Ciao Se. Kalau Taufik Jaja ini berarti dia profesor atau guru besar. Kalau Mandarin, yang Nose tahu profesornya itu hanya ada di UI Depok yang Nose pernah ketemu. Tapi ada satu yang sudah pensiun, yang satu masih aktif. Yang sudah pensiun itu Ibu Profesor Dr. A.M. Herlina Sutami, SSMA. Nose pernah beli buku kamus karangan beliau. Kedua yang masih tugas sampai sekarang tuh Bapak Profesor Dr. Abdullah M. Dahana, SSM. Dua itu guru besar. Ada pertanyaan lagi mungkin? Alasannya mau belajar Mandarin apa kira-kira? Coba langsung. Alasannya masih ada 1731. Alasannya mau mengenal bahasa Mandarin apa? Apa dari filmnya, apa tentang kebudayaan tradisionalnya? Atau memang pernah ketemu orang asing beneran? Atau pernah punya teman warga negara Tiongkok misalnya? Alasannya apa? Terus? Seperti itu. Kalau untuk film Mandarin, kalau yang film kolosal ada yang seneng ya? Film kerajaan. Nah, kalau langsung film Mandarin lebih senang ke film kerajaan dan kedua film tapi yang agak jadulnya. Misalkan film Kungfu Jackie Chan tapi yang cerita yang di era dulu ya. Misalkan yang syutingnya tahun 76, tahun 60-an, nah itu suasananya enak. Jadi di kebudayaan Mandarin itu ada film legendaris yang cukup terkenal namanya Si Yuji ya, atau Journey to the West, perjalanan ke barat itu Isa Dewa Sundoko. Itu syutingnya 1984. Jadi Lause baru umur setahun tahun itu. Mereka udah syuting. Finishnya itu 108 episode. Finishnya itu. Karena apa? Jumlah siluman yang harus dilewati oleh Biksu Tong Samjong itu ada 99 siluman yang harus beliau lewati rintangan. Jadi sampai selesai jadi perjalanan beliau itu dari dinasti Han Tiongkok tahun 906 Masehi sampai ke barat India. Di barat India itu hampir ya nggak jauh dari kota Delhi. Itu tempat tinggal dari Siddhartha Gautama. Di Biksu Tong itu ngambil kitab suci itu ke barat India. Kalau di Mandarin itu jaraknya dihitungnya ke Wanpak Siangkung Li. Jadi 108.000 kilometer jauhnya itu. Dari dinasti Han Tiongkok sampai ke barat India. 108.000 kilometer. Perjalanannya berapa tahun? Ada yang tahu? 12 tahun setengah ada yang tahu. Karena Lause juga pernah ngerasain jalan kaki. Jadi semenjak pertengahan Januari sampai sekarang kan, sekarang tuh lagi terjadi apa? Penurunan apa? Perekonomian ya, kondisi ekonomi lagi menurun. Jadi Lause juga ngerasain jalan kaki. Dari rumah di Puri Cibareng Permai 1, Kota Sukabumi, yang dekat Sukaraja, pernah jalan kaki sampai Balai Latihan Kerja Kabupaten Sukabumi. Di Jalan Raya Kadukugur, kilometer 10.7, tanpa naik mobil jalan kaki full. Pernah ngerasain apa yang dirasakan dunia ya. Begitu juga Rasulullah zaman beliau
Lihat juga jalan kaki. Naik kuda itu jarang jalan, tapi sesekali. Sebenarnya jalan kaki itu sunah rasul ya, cuma tidak semua orang mau jalan kaki sampai sejauh gitu. Kalau saya ngerasain selama perekonomian belum stabil, agak menurun seperti ini, mengajar di kota Sukabumi pun jalan kaki. Dari rumah ke Baros, ke Al-Huda Islamic School, dekat Polsek Baros, 22 kilo dari rumah. Pulang, jalan lagi 22. Pulang pergi 44 kilo tanpa kendaraan. Karena saking hemat anggaran. Soalnya kondisinya, jadi uangnya itu ditabung buat ngebantuin warung orang tua. Karena warung orang tua juga sekarang sama melemah juga sesuai kondisi. Ya, harapannya mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan ekonomi bisa membaik ya. Bisa kembali lagi angkot, ya capek. Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira? Yang kedua, selain kisah Journey to the West, ada legenda Putri Huanzhou. Itu yang paling terkenal zaman dinasti Qing. Seperti Jiangse itu ada Jiangse dosen, ada Jiangse vampir artinya. Kalau Jiangse yang artinya vampir itu artinya mayat hidup. Kalau Jiangse yang diartikan vampir kanjinya itu, vampir itu asalnya dari dinasti Qing. Dari dinasti Qing. Dan di kelas Mandarin angkatan pertama, kita pernah cobain syuting pakai baju itu. Jadi yang laki-laki pakai kaisarnya, memang mirip kayak vampir. Yang perempuan juga sama. Aslinya ketika dicoba oleh murid kelas Mandarin di Arpusda Kabupaten Sukabumi itu aslinya tuh nggak serem ya, biasa. Tapi pas syuting di film sebenarnya, dulu tuh tahun 1992 ada namanya Tungko Jiangse Chuanjia atau Chinese The Vampire Expert ya. Itu memang angker filmnya. Suka ada syuting mayat hidup yang pakai baju kerajaan, pejabat tinggi, keluar dari peti jenazah. Itu memang ada. Memang kejadiannya di zaman dinasti Qing itu mulai ada kayak gitu. Memang kalau yang belum terbiasa lihat baju adatnya, asa kayak serem kayak di film. Tapi setelah dicoba oleh murid-murid kelas Mandarin, sebenarnya tidak seram. Sebenarnya tidak seram. Yang bikin seram karena di musiknya, suasananya di setting balik lagi ke situasi yang ada pertanyaan nggak dari perkenalan kelas bahasa Mandarin hari ini? 17.38 sebentar lagi udah mau. Sebentar. 17.38 masih. Sudah ada yang Sudah cukup ya. Pastinya. Nah, sebelum kita tutup ada pertanyaan nggak hari ini? Nanti minggu depan Selasa baru dibagiin handout ya, atau materinya. Kalau ini pengenalan aja. Tujuan dibagiin handout itu bukan gurunya malas nulis, supaya menghemat waktu dan kedua siswanya tidak kecapean nulisnya. Jadi berdasarkan handout paling dicek mananya yang nggak ngerti. Nah, tang wong menghaymi cisu kesel, kewitaja ya cinta atau wanti ya wanti. Artinya sebelum kita tutup, apakah dari semua murid peserta kelas bahasa Mandarin di sini ada pertanyaan? Sebelum kita tutup ya, ada pertanyaan nggak yang hari ini? Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu lagi Selasa minggu depan. Selasa minggu depan tanggal berapa? Selasa minggu depan tanggal 29. Itu terakhir di bulan April nanti. Iya. Selanjutnya masuk awal Mei. Kalau langsung hitung-hitung, kita akan selesai itu sekitar di pertengahan Juni ya. Sudah langsung hitung-hitung, selesainya itu di pertengahan Juni atau telat-telat sedikit. Pertengahan Juli lah, atau minggu ketiga bulan Juli paling tidak. Karena sebelum ujian kita harus simulasi dulu, semacam kisi-kisi ya. Kisi-kisi dievaluasi total ya.
Di sekian pertemuan sudah paham apa? Kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi di